Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Sari, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Ilmu Komputer, dengan NIM 0701221028, kelas IK 3, semester 5. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian. Apa saja sih materi yang akan menjadi pembahasan kita? Yang pertama ada pengertian metode penelitian. Kemudian ada jenis metode penelitian, perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Lalu ada langkah-langkah penelitian, dan kemudian terakhir ada teknik cara penulisan karya ilmiah jurnal. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Di materi pertama ini ada definisi metode penelitian. Jadi, metode penelitian ini berasal dari dua kata. Yang pertama ada metode, berasal dari kata Yunani atau methods, yang artinya cara atau jalan. Dalam konteks upaya ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja, yaitu cara yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus ilmu. Kemudian ada kata penelitian, berasal dari kata research, yang artinya penelitian atau penyelidikan. Penelitian dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang direncanakan dengan tujuan memperoleh data yang dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan selanjutnya menemukan kesimpulan yang diinginkan. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya metode penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan menggali suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti. Tujuan utamanya adalah meraih, mengolah, menganalisis data, dan mencapai kesimpulan secara sistematis dan objektif. Semua langkah ini dilakukan dengan maksud untuk mengatasi suatu masalah khusus atau menguji hipotesis guna mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain itu, ada jenis metode penelitian. Metode penelitian sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian. Jadi, metode kualitatif itu adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya, datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Kemudian ada metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang tingkat variasinya lebih rumit karena meneliti sampel yang lebih banyak, akan tetapi penelitian kuantitatif lebih sistematis dan melakukan penelitian dari awal sampai akhir. Nah, antara penelitian kualitatif dan kuantitatif itu memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama dari aspek tujuan. Kalau kualitatif bertujuan untuk memahami makna, pengalaman atau fenomena sosial dari sudut pandang subjek. Misalnya memahami bagaimana seseorang merasa setelah mengalami suatu peristiwa. Fokusnya adalah pada eksplorasi mendalam dan memahami mengapa atau bagaimana sesuatu terjadi. Misalnya aja seperti mengapa siswa merasa cemas saat berbicara di depan umum. Sedangkan penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur, menganalisis hubungan atau menguji hipotesis. Fokusnya adalah pada berapa banyak, apa hubungan
atau apa pengaruh antara variabel yang dapat diukur. Contohnya saja, misalnya, apakah tingkat kecemasan siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar mereka? Kemudian dari aspek data. Jika penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa teks, narasi, deskripsi, gambar, atau rekaman. Sumber data sering berasal dari wawancara, observasi langsung, atau dokumen. Data ini tidak berupa angka melainkan interpretasi mendalam. Sedangkan kuantitatif, data yang dikumpulkan berupa angka atau statistik. Sumber data berasal dari survei, eksperimen, atau pengukuran dengan alat terstandar. Kemudian dari aspek pendekatan. Jika kualitatif, bersifat subjektif dan interpretatif. Penelitian kualitatif sering menjadi bagian dari penelitian untuk memahami fenomena dalam konteksnya. Penelitian bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan arah selama proses berlangsung. Sedangkan kuantitatif bersifat objektif, dengan prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya. Penelitian kuantitatif itu dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan hasil dapat direproduksi. Kemudian dari aspek sampel. Nah, kalau di kualitatif itu menggunakan sampel yang kecil dan dipilih secara purposif atau bertujuan. Sampel dipilih berdasarkan relevansi dengan penelitian, bukan untuk mempresentasikan populasi. Misalnya itu seperti 10 siswa memiliki kecemasan tinggi saat berbicara di depan kelas. Sedangkan kuantitatif menggunakan sampel yang besar dan dipilih secara acak untuk memastikan hasil dapat digeneralisasi ke populasi. Misalnya itu seperti 300 siswa yang dipilih secara acak dari sekolah menengah di seluruh kota. Kemudian dari aspek pengumpulan data. Kalau kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok, observasi partisipatif, atau analisis dokumen. Metode ini fleksibel dan sering berkembang selama proses penelitian. Sedangkan kuantitatif, data dikumpulkan melalui survei, kuesioner, eksperimen, atau pengukuran dengan alat. Metode ini sudah ditentukan sebelum penelitian dimulai. Kemudian dalam aspek analisis data. Kalau kualitatif, data dianalisis secara interpretatif dengan mengidentifikasi tema, pola, atau kategori. Analisis ini berfokus pada memahami makna yang terkandung dalam data. Sedangkan kuantitatif, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif atau inferensial seperti uji korelasi, regresi, atau analisis varians. Kemudian dari aspek hasil. Jika kualitatif, hasil berupa penjelasan mendalam tentang fenomena tertentu. Hasil ini sulit digeneralisasi, tetapi memberikan wawasan yang kaya dan kontekstual. Sedangkan kuantitatif, hasil berupa angka atau statistik yang dapat digunakan untuk membuat generalisasi. Jadi kira-kira seperti itulah perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Sederhananya kalau kualitatif itu dia non-numerik dan kuantitatif itu dia numerik. Kita masuk ke pembahasan langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu studi penelitian. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama-tama dimulai dengan identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini
di mana peneliti mengidentifikasi area studi yang ingin diteliti dan merinci pertanyaan atau pernyataan masalah yang ingin dijawab. Kemudian ada perumusan masalah. Nah, masalah yang telah diidentifikasi kemudian dirumuskan dalam bentuk yang spesifik dan jelas. Biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Kemudian ada tinjauan pustaka. Setelah peneliti mengidentifikasi masalah, melakukan perumusan masalah, kemudian langkah ketiga, yaitu melibatkan penyusunan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan pengumpulan dan meninjau literatur terkait dari penelitian sebelumnya untuk memahami konteks dan kerangka teoritis yang mendukung penelitian tersebut. Kemudian langkah keempat adalah penentuan tujuan dan hipotesis. Jadi di sini kita menentukan tujuan penelitian, menjelaskan apa yang ingin dicapai dari penelitian, kemudian menentukan hipotesisnya, atau khusus kalau kuantitatif kita harus menentukan hipotesis, yaitu merumuskan dugaan sementara tentang hubungan atau pengaruh antar variabel. Kemudian langkah kelima, merancang desain penelitian, di mana peneliti memilih metode dan desain penelitian yang sesuai. Kemudian langkah keenam, ada penentuan populasi dan sampel. Nah, apa sih populasi itu? Jadi populasi itu adalah kelompok yang menjadi objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti, dipilih dengan metode. Kalau dalam kuantitatif itu sampelnya random atau acak. Kalau di kualitatif sampelnya harus purposif atau bertujuan. Proses selanjutnya merupakan pengumpulan data, di mana peneliti melaksanakan pengukuran atau observasi sesuai dengan desain yang telah dirancang. Kemudian langkah ke-8 melibatkan analisis data, di mana data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik statistika atau interpretatif sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan. Kemudian setelah kita menganalisis data, langkah ke-9 adalah interpretasi dan pembahasan. Hasil analisis diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam pembahasan, peneliti juga membandingkan hasil penelitian dengan literatur sebelumnya. Langkah ke-10, yaitu ada kesimpulan dan rekomendasi. Pada tahap ini, peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, termasuk menjawab tujuan penelitian, memberikan saran atau rekomendasi untuk penelitian. Kemudian langkah terakhir adalah menyusun laporan penelitian. Nah, hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan ilmiah atau jurnal. Kemudian kita masuk ke teknik penulisan karya ilmiah berupa jurnal. Apa sih karya ilmiah jurnal itu? Karya ilmiah jurnal adalah sebuah tulisan ilmiah yang memuat hasil penelitian atau kajian yang disusun secara sistematis dan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Teknik penulisan karya ilmiah untuk jurnal memerlukan struktur yang sistematis dan memenuhi standar akademik. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu nih langkah-langkah teknis dan elemen penting dalam penulisan karya ilmiah untuk jurnal. Yang pertama, ada pilih jurnal tujuan. Nah, di sini kita tentukan jurnal yang sesuai dengan topik penelitian kita.
Pastikan juga jurnal tersebut memiliki fokus dan cakupan yang relevan. Kemudian pada tahap ini kita harus baca dulu pedoman penulis jurnal untuk memahami format dan gaya penulis yang diminta, termasuk gaya sitasi. Kemudian ada struktur penulisan. Struktur penulisan pada jurnal itu umumnya mengikuti format IMRAD atau Introduction, Method, Result, and Discussion dengan tambahan abstrak dan referensi. Jadi struktur penulisan karya ilmiah itu yang pertama harus ada judul. Nah, di judul ini kita harus membuat secara singkat, jelas, dan mencerminkan isi penelitian kita. Kemudian ada abstrak. Jadi abstrak itu merupakan ringkasan singkat terdiri dari 150 sampai 250 kata tentang tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Kemudian ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakang merupakan penjelasan mengapa penelitian ini penting. Kemudian ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini, nyatakan masalah atau kesenjangan penelitian. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, di sini kita jelaskan apa yang ingin dicapai dari penelitian ini. Kemudian ada metode penelitian. Di metode penelitian ini terdiri dari desain penelitian. Nah, desain penelitian ini adalah menjelaskan jenis penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian ada sampel dan populasi yang sebelumnya telah kita bahas. Jadi di sini kita harus sebutkan jumlah dan karakteristik responden yang akan kita teliti. Kemudian ada teknik pengumpulan. Nah, di teknik pengumpulan data di sini kita menjelaskan alat atau metode, misalnya kuesioner, wawancara, atau eksperimen. Kemudian ada analisis data. Kemudian ada struktur penulisan. Pada struktur penulisan di sini terdapat hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini harus disajikan dengan temuan utama dan data yang mendukung. Kemudian gunakan tabel, grafik, atau diagram untuk memperjelas data. Hindari interpretasi di bagian ini. Cukup sajikan hasil saja. Lalu ada pembahasan. Di pembahasan akan disajikan interpretasi hasil penelitian, kemudian bandingkan dengan literatur atau penelitian sebelumnya, lalu jelaskan implikasi temuan kita terhadap teori atau praktik yang dilakukan, kemudian sebutkan keterbatasan penelitian. Kemudian dalam struktur penulisan juga ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi ini berisi ringkasan temuan utama penelitian. Lalu di sini kita juga harus berikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan atau aplikasi praktis. Lalu ada daftar pustaka atau referensi. Jadi di dalam referensi ini kita harus cantumkan semua sumber yang digunakan sesuai dengan format sitasi yang diminta oleh jurnal penerbit. Kemudian ada penyuntingan dan pengiriman. Di tahap penyuntingan ini kita harus periksa dulu ejaan, tata bahasa, dan kesesuaian dengan pedoman jurnal. Pastikan setiap bagian artikel saling terhubung dengan baik ke jurnal. Nah, dalam pengiriman pastikan artikel sesuai dengan format dan format jurnal tujuan.
Kemudian ikuti langkah-langkah pengiriman online atau manual sesuai dengan panduan jurnal. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan mengenai metode penelitian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.